Primers, Natasha di sini. Sesuai dengan banyak request kalian di sosmednya Property Primer, kita akan review properti yang harganya di bawah 1 miliar. Bahkan untuk perumahan yang ini harganya mulai dari 400 jutaan aja. Yang akan kita bahas kali ini adalah Widari Village. Lokasi perumahannya ini ada di area Legok, Tangerang. Lokasinya ini cukup strategis ya, apalagi sebentar lagi akan segera rampung in-out tol BSD ke-6 yang jaraknya cuma 5-10 menit aja. Di dekat sini juga ada stasiun komuter lain Parung Panjang, jadi buat kalian yang mobilitasnya banyak pakai KRL, ini cocok banget untuk pilih lokasi ini untuk jadi tempat tinggal. Saat ini areanya luas totalnya adalah 15 hektar. Terus untuk kedepannya rencananya akan dilakukan pengembangan sampai 45 hektar. Selain perumahan, di dalam sini nanti akan ada juga Widari Plaza, jogging track, dan di sini tuh juga bakal ada danaunya. Dan yang terupdate, pertanggal 2 Februari 2024 kemarin, sudah ada groundbreaking clubhouse di Widari Village. Di video kali ini kita akan bahas beberapa tipe rumah yang dipasarkan di Widari Village ini. Sekarang kita udah ada di depan rumah yang jadi salah satu tipe terfavorit nih. Nah, ini adalah rumah satu lantai yang punya dimensi 5x12. Dia punya 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Dia dipasarkan dengan harga mulai dari 500 jutaan aja. Ini menarik banget untuk kalian yang cari rumah yang terjangkau dan juga sudah siap huni. Tapi khusus untuk di video kali ini kita akan bahas rumah yang tipe 2 lantai. Let's go! Kita udah ada di depan show unit yang punya luas tanah 72 meter persegi dan luas bangunan 67 meter persegi. Dia punya dimensi lebar 6 meter dan panjang 12 meter. Sekarang kita bahas mulai dari eksteriornya dulu. Kita lihat di bagian atapnya ini unik ya, dia pakai model asimetris modern. Terus di bagian fasadnya juga dikasih cetakan tali air. Di bagian bawah dikasih detail bata merah dengan finishing glossy. Untuk detail warna bata merahnya itu berlanjut ke sisi samping bagian rumahnya sampai ke bagian atas lisplang atapnya. Kita masuk sedikit. Kita sekarang di bagian carport. Ini muat untuk 1 mobil besar dan juga 1 motor. Atau misalkan kalian punya 2 mobil mungil, ini muat sih di sini. Kita geser sedikit ke bagian sini. Di sini ada tempat sampah dan juga taman built-in yang bakal kalian dapat di saat serah terima nanti. Ininya juga udah dapet nih untuk kanopinya. Lumayan banget kan, karena sekarang kalau bikin kanopi itu nggak murah. Dan juga nanti kalian nggak usah repot-repot untuk renovasi lagi. Oh ya, sebelum aku lupa, seluruh rumah di Widari Village ini pakai bata merah. Dan dari rumah ke rumah, dindingnya itu double. Sebelum masuk, di sini udah pakai smart door lock, juga daun pintunya itu pakai solid engineering wood. Yuk masuk. Oke, sekarang kita udah ada di bagian dalam rumah. Kita sekarang ada di foyer area. Nah, di sini itu ditaruhin rak terbuka yang bisa ditaruhin hiasan untuk mempercantik ruangannya. Cuman kalau aku mungkin suka di bagian sini ditaruh cermin yang agak besar sama console table di bagian sini. Jadi kesannya foyernya jadi lebih luas, terus juga tetap estetik. Nah, di sini juga udah dapet jendela yang cukup besar yang bisa dibuka. Jadi untuk sirkulasi udara juga untuk pencahayaan ke dalam rumah. Kita geser masuk. Kita sekarang ada di area living room. Nah, ini tempat kalian bisa nonton, bisa ngobrol, dan juga main sama keluarga. Di sebelah living roomnya persis, ada 1 kamar yang cocok untuk dijadiin kamar anak atau juga bisa dijadiin ruang kerja. Nah, di kamar ini juga udah dapat 1 jendela yang cukup besar menghadap ke bagian depan rumah. Kita keluar lagi. Di bagian bawahnya sini, kita turun sedikit, ada 1 kamar mandi yang ukurannya cukup dan juga sanitarinya by Toto. Kita geser ke bagian sini, kita ada di area makan. Di sini ada 1 meja makan dengan 4 seater, juga ditaruhin lampu gantung untuk aksen. Di sini juga masih ada slot untuk kulkas. Nah, kalian pasti bingung kan dapurnya ada di mana? Nah, ini dia.
Tada! Dapurnya ada di bagian semi outdoor backyardnya. Ini smart sih menurut aku. Kelebihannya jadi kalau kalian masak, aroma sama asapnya itu nggak terlalu mengganggu di bagian dalam rumah. Oh ya, terus ini ntar di bagian atasnya ini kanopinya kalian udah dapat. Nice banget kan? Untuk bagian backyardnya ini total panjangnya 3 meter ke belakang. Jadi lumayan nih, cukup space-nya kalau kalian juga mau jadiin taman yang cantik atau juga untuk area cuci dan jemur pakaian. Untuk keseluruhan layout lantai 1 ini menurut aku compact ya, tapi pas ya, functional semuanya. Terus juga backyardnya cukup luas, jadi memungkinkan nanti untuk kalian kalau mau extend ke bagian belakang. Sekarang kita cek lantai 2-nya yuk. Sekarang kita udah sampai di lantai 2. Di lantai 2 ini ada 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Untuk rumah yang punya luas bangunan 67 meter persegi, common area di lantai 2-nya ini menurut aku nyaman dan juga nggak sumpek ya. Mungkin karena di bagian situ ada jendela yang cukup besar dan juga bisa kalian lihat di bagian atas itu ceilingnya tinggi, ngikutin struktur atapnya. Sekarang kita mau lihat kamar anaknya dulu. Kamar anaknya ini benar-benar jauh dari kata sempit ya. Di sini untuk high ceilingnya masih berlanjut juga sampai ke kamar anak dan juga kamar utamanya. Nah, di sini ada kasur single, terus ada lemari pakaian, dan ini dia nih yang aku suka. Di sini ada meja belajar yang menghadap langsung ke arah jendela. Jadi kalau kalian lagi belajar terus mumet bisa lihat pemandangan keluar. Sekarang kita lanjut lihat kamar utamanya. Oh, sebelum ke kamar utama, di sini ada 1 kamar mandi sharing yang ukurannya cukup. Dia tuh ukurannya sama kayak kamar mandi yang di bawah tadi. Terus sanitary-nya juga by Toto. Masuk ke kamar utama, ukurannya slightly lebih besar dibanding kamar anaknya tadi. Di sini muat kasur queen size, muat lemari pakaian, dan juga kredensa TV. Nah, yang spesial juga di bagian sini tuh ada balkon. Walaupun kecil, tapi ini lumayan banget ya, bisa untuk santai-santai sore. Dan untuk rumah ukuran segini itu tuh udah jarang banget yang ada balkonnya. Sekarang kita bahas soal harganya yuk. Tipe rumah yang ini dipasarkan dengan harga 850 jutaan untuk cara bayar cash keras, dan itu udah termasuk PPN. Kalau untuk cara bayar KPR, harganya di 900 jutaan. Simulasi KPR-nya, kalau kalian nyiapin DP 10%, cicilan per bulannya mulai dari 5 jutaan. Kalau kalian siapin DP-nya 20%, cicilan per bulannya mulai dari 4 jutaan. Nah, tapi ini ada satu skema KPR yang menarik banget nih. Nah, Widari ini ada skema KPR tanpa DP. Nah, ini benar-benar 0%. Jadi, kalian cukup siapin aja booking fee sebesar 2 juta, terus langsung akad sama bank. Nah, untuk biaya KPR-nya gimana? Itu gratis juga. Oke banget nggak sih promonya? Menurut aku, Widari Village ngasih value yang luar biasa. Bukan hanya dari promo-promonya aja, tapi dari segi lokasi, kualitas bangunan, dan juga lingkungan. Apalagi unitnya ini udah pada jadi. Jadinya kalian gak kayak beli kucing dalam karung ya kan? Oke Primer, sekian untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe channel Property Primer. Dan juga misalkan kalian ada saran, kritik, dan juga ada request mungkin mau kita review properti yang mana, bisa komen ya di kolom komentar di bawah. Okay, Primer, see you next time. Bye-bye.